Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul bijak di dalam berucap. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mungkin kita harus senantiasa mengingat akan hari penghakiman agar dalam kehidupan kita lebih dapat menjaga atau mengendalikan lidah kita. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang 36, Tuhan Yesus dengan tegas mengingatkan kita untuk senantiasa berhati-hati dalam menggunakan lidah. Karena setiap perkataan sia-sia yang keluar dari mulut kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman." Betapa terperincinya pertanggungjawaban yang diminta atas dosa lidah pada hari penghakiman nanti. Bahkan setiap kata yang diucapkan pun harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan yang sia-sia? Ada 3 jenis perkataan yang dapat dikategorikan sebagai perkataan yang sia-sia. Yang pertama, perkataan yang kotor. Tentu hal ini seringkali kita pernah mendengarnya. Mungkin dari lingkungan kita bekerja, lingkungan masyarakat kita tinggal, dan lain sebagainya. Ada kata-kata makian, kata-kata cemoohan, kata-kata hinaan, menggunakan kata-kata yang berbau porno, dan lain sebagainya. Sehingga kata-kata ini bagi sebagian kita, orang yang percaya dan hidup di dalam Tuhan, tentu tidak nyaman ketika mendengarnya. Tetapi ini yang seringkali juga bahkan orang percaya lakukan dalam hidup mereka. Terkadang mereka juga masih melakukan hal yang sama. Dengan mulut mereka memuji Tuhan, tetapi di sisi yang lain dengan mulut yang sama juga perkataan yang kotor kerap kali terucap. Terutama pada waktu marah, pada waktu mengalami tekanan dalam kehidupan dan lain sebagainya. Sehingga kata-kata kotor itu kemudian mudah saja mengalir dari mulut kita. Dan kemudian tanpa kita sadari, hal itu telah melukai orang yang lain. Bahkan juga bisa membawa dampak dan pengaruh yang tidak baik. Firman Tuhan mengingatkan dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-29. "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Oleh sebab itu berhati-hatilah, karena setiap kata-kata kotor yang kita ucapkan suatu saat nanti harus kita pertanggungjawabkan. Yang kedua, perkataan yang kosong. Ada orang yang terjebak di dalam perkataan yang kosong atau suka membual. Biasanya supaya terlihat hebat, terlihat berhasil, terlihat menjadi orang yang sukses dan lain sebagainya. Apa gunanya kita terlihat hebat, sukses, ataupun berhasil, tetapi sesungguhnya kenyataannya tidak demikian? Itu artinya kita adalah orang yang memiliki jiwa yang kerdil. Buanglah racun perkataan kosong ini dari lidah kita, agar lidah kita menjadi sehat. Jadilah orang yang hebat dengan memperkatakan yang sebenarnya. Tidak perlu kita malu ataupun menutupi segala sesuatunya dengan perkataan yang membual, omong kosong, atau bahkan kebohongan. Karena dengan demikian integritas kita teruji dan kita terpercaya bila kita mengucapkan perkataan yang benar, yang jujur, dan bukan omong kosong. Firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ketiga. "Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji." Malam hari ini tanggalkan dalam kehidupan kita perkataan yang kosong atau perkataan yang suka membual, yang ujungnya hanyalah omong kosong. Karena kita mengucapkan sesuatu
hanya supaya kita terlihat sebagai orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang kaya, atau orang yang bisa membuat berkesan bagi orang lain, tetapi tidak demikian di mata Tuhan. Belajarlah untuk mengucapkan kebenaran, bukan kebohongan, apalagi omong kosong. Ketiga, berkata dengan sembrono. Banyak orang percaya yang suka latah, bahkan dengan menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Ketika ia dikejutkan oleh sesuatu, lidahnya latah dan menyebutkan nama Tuhan. Mungkin ia berpikir bahwa dengan menyebut nama Tuhan, maka ia akan terlihat rohani. Sebutlah nama Tuhan dengan penuh hormat, karena Dia mulia. Atau ada orang yang secara sembrono menggunakan nama Tuhan untuk membenarkan dirinya sendiri. Dengan berani ia berkata, Tuhan memberitahu saya, Tuhan berbicara secara khusus kepada saya, dan lain sebagainya. Tuhan memerintahkan kita untuk tidak menyebut namanya dengan sembarangan, karena Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hati-hatilah di dalam berucap, bijaklah dalam berucap, sehingga kita tidak menjadi orang yang sembrono. Artinya, sebelum kita berucap, kita berpikir lebih dahulu, apakah hal itu akan memuliakan nama Tuhan ataupun tidak? Apakah hal itu dapat menjadi batu sandungan buat orang lain atau tidak? Apakah itu dapat membantu, membangun, menghibur, ataupun menguatkan? Bila perkataan yang kita keluarkan hanya akan melukai, merendahkan, menjatuhkan, maka lebih baik kita tidak mengucapkannya. Itu artinya kita tidak menjadi orang yang sembrono, yang sembarangan, yang gegabah, yang ceroboh, tapi orang yang bijak di dalam berucap. Malam hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau dalam kehidupan kita mungkin masih kita sering mengucapkan kata sia-sia, termasuk perkataan kotor, perkataan yang kosong, atau bahkan dengan perkataan yang sembrono. Malam hari ini mari kita belajar menanggalkan semua hal itu, sehingga kita belajar untuk bijak di dalam berucap. Firman Tuhan menjadi pertimbangan yang pokok dan penting dan utama dalam kehidupan kita sebelum kita berucap, sehingga kita berpikir terlebih dahulu baru kita berbicara, sehingga yang kita sampaikan betul-betul mendatangkan sukacita, damai sejahtera, bahkan menjadi berkat, bukan sesuatu jerat yang akan kita sesali di kemudian hari. Hati-hatilah di dalam berucap, sebab ucapan kita itu juga mengandung kuasa, memiliki dampak, daya, dan pengaruh. Dapat membangun tapi juga dapat meruntuhkan. Tetapi bila kita dapat bijak menggunakannya, maka itu dapat memberkati, menguatkan, memulihkan, bahkan menyembuhkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu malam hari ini untuk firman-Mu yang begitu indah dan luar biasa. Ampuni kalau selama ini kami masih sering mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Tetapi melalui firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini, kami mau belajar untuk mau mendisiplinkan diri kami, terutama lidah dan ucapan kami, untuk tidak lagi memperkatakan perkataan yang sia-sia, tapi semuanya dipertimbangkan dulu, didasarkan pada kebenaran firman Tuhan, sehingga hal itu adalah ucapan yang memuliakan nama Tuhan, ucapan yang menjadi berkat, yang bisa menjadi saluran berkat bagi orang yang lainnya, sehingga tidak melukai tetapi dapat memulihkan dan menyembuhkan, tidak menjatuhkan ataupun merendahkan, tapi boleh mengangkat dan membangun kehidupan orang yang lain. Terima kasih Tuhan yang baik. Malam hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan dan pertolongan-Mu atas kami semuanya, sehingga kami dapat tidur dan beristirahat dengan segala baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin. Lidah juga bisa membuat kita makin dekat dalam persekutuan kita dengan orang yang lain, tetapi juga berpeluang untuk menjauhkan kita dari orang yang lain. Bijaklah dalam berucap, sehingga lewat ucapan kita Tuhan dipermuliakan dan dapat menjadi berkat buat orang yang lain. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.